إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh suatu nikmat yang besar bisa merasakan pemandangan laut yang ada di hadapan kita ini. Begitu pula keadaan pantai yang masih asri di Pulau Kalimantan ini. Subhanallah, hal ini membuat saya tertarik untuk mentadaburi ayat-ayat yang menyebutkan tentang laut dan bahar. Yang pertama, kapal dan bahtera di laut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimanakah keadaan laut yang di atasnya mengapung bahtera dan kapal. Semuanya ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatil jawari fil bahri kal a'lam." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 32. Lihatlah bagaimana nampaknya kapal tersebut di lautan. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 24. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa bahtera tersebut nampak besar seperti gunung. Apa yang Ibnu Katsir katakan ini benar seperti yang kita saksikan di lautan saat berlayar. Subhanallah, kita akan lihat berbagai kapal yang kecil dan besar, ya, yang kecil dan pula besar, seperti gunung yang berjalan di lautan. Dalam ayat lain juga disebutkan bagaimanakah kapal itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wasakhkhara lakumul anhar." Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Al-Quran surat Ibrahim ayat 32. Kemudian Allah SWT berfirman juga, "Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri." Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya? Al-Quran surat Al-Hajj ayat 65. Kemudian ikhwatal iman, kita juga akan membahas tentang perbandingan laut dengan kalimat Allah. Lihatlah bagaimana lautan dijadikan bahan iktibar, yaitu bahan pelajaran untuk merenungkan kalimat-kalimat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena
dan laut menjadi tintanya. Ditambahkan kepadanya 7 laut lagi. Sesudah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya. Dituliskan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ungkapan yang disebutkan dalam ayat di atas bukanlah hiperbolis, namun memang demikian hakikatnya. Jika seseorang berusaha mengenal nama dan sifat Allah, maka ia tidak begitu banyak, dan perlu dipahami bahwa mengenal sifat-sifat Allah adalah sebesar-besarnya nikmat. Ikhwatal Islam, senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan laut tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annal fulka tajriya fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayati inna fi dzalikal ayat likulli sabbarin syakur." Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu kebahagiaan dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Al-Quran Surat Luqman ayat 31. Intinya, laut bisa dijadikan bahan iktibar atau mengambil pelajaran. Allah lah yang menundukkan semuanya yang berada di lautan, sehingga bisa mengapung berbagai tumpukan kayu dan besi. Itulah nikmat Allah, supaya kita menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur, yaitu sabar ketika menghadapi kesusahan, bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, juga bersabar dalam ketaatan dan menjauhi maksiat. Demikian keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang ayat di atas. Semoga Allah menunjuk kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فطرت وإذا الكواكب انتثرت